Salam sejahtera, salam sehat buat kita sekalian. Apa kabar, sahabat GPIB? Kiranya kita tetap dalam kebaikan dan kasih Tuhan. Berjumpa lagi pada malam ini dalam program Netcall GPIB. Saat ini bersama dengan saya, Pendeta Liat Sihotang dari GPIB Jemaat Nehemia Cibogo. Sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pemilik hidup kami. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya di waktu sejenak ini. Biarlah kami boleh menggunakannya dalam kemurahan Tuhan. Sentuh hati kami dan Tuhan layakan kami semua, terlebih hamba kecilmu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca, renungkan pada malam ini adalah dari Pengkhotbah pasal yang kedua, Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku membuat bagiku kolam-kolam air untuk mengairi hutan pohon-pohon muda dari sana. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Sahabat GPIB, di dalam hidup ini adalah hal yang wajar kalau kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita punya kerinduan, dan kita mau mungkin memiliki ABC. Kita mau mungkin mencapai ABC. Atau kita mau mungkin memiliki wewenang atau mungkin jabatan. Dan itu wajar. Tetapi adalah hal yang tidak baik atau menjadi hal yang tidak wajar bahkan kalau kemudian itu yang sangat berkaitan dengan duniawi itu dijadikan sebagai tujuan hidup. Memang kita akan kelihatan menjadi seorang yang sukses, kelihatan seorang yang mampu, kelihatan sebagai seorang yang lebih daripada yang lain. Tetapi justru dalam iman percaya kita, dalam karakter Kristus yang ditanamkan dalam hidup kita, kita diajar untuk tidak menjadikan hal-hal yang duniawi itu menjadi tujuan. Kita diajar justru memiliki apa yang dunia tidak tawarkan. Bacaan kita pada malam ini menjadi sebuah cerminan untuk kita bisa berefleksi, untuk kita bisa mengoreksi, untuk kita bisa merenungkan hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah memiliki jalur, alur yang tepat? Apakah kita sudah mampu untuk menentukan tujuan hidup kita yang sebenarnya? Atau mungkin kita terjebak justru di dalam berbagai hiruk pikuk dunia, sehingga apa yang kelihatan oleh mata, apa yang menyenangkan oleh mata, apa yang kelihatan wah oleh orang lain, itu justru menjadi tujuan hidup kita. Salomo dalam tulisannya dalam kitab Pengkhotbah yang kita renungkan pada malam ini memberikan sebuah pemahaman. Ia melakukan sebuah, katakanlah, survei sederhana. Ketika ia melihat ada orang yang melakukan banyak hal, ia melakukan berbagai hal, bahkan membuat apa yang mungkin itu menjadi hal yang luar biasa. Bahkan bacaan kita sampai dia mau membuat kolam-kolam supaya ada air untuk mengairi. Ya, itu bisa diusahakan, itu bisa dikerjakan. Tetapi dalam hal ini Salomo mau mengajak kepada kita bahwa sekalipun itu baik kita lakukan, sekalipun itu sama sekali tidak dilarang untuk kita lakukan, untuk kita usahakan, tetapi jangan sekali-kali itu menggantikan posisi hikmat dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena jangan sampai usaha kita untuk memenuhi semuanya
akhirnya kita menutup diri dari kasih Tuhan. Kita lebih fokus untuk mencapai apa yang kelihatan itu, tetapi justru kita menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau kita baca lebih lanjut lagi, kemudian Salomo mengatakan pada ayat ke-13, ayat 13 dalam pasal yang kedua tadi, aku melihat bahwa hikmat lebih bermakna daripada kebodohan, seperti terang lebih berguna daripada kegelapan. Di sini kemudian ada sebuah usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menyadarkan pembacanya, hati-hati, jangan sampai terjebak. Karena sampai terjebak berarti kita masuk dalam golongan orang yang bodoh. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh untuk mengusahakan itu semua. Tetapi yang menjadi salah adalah saat kita menjadikan itu tujuan hidup kita. Sehingga kita lupa tentang siapa sang sumber. Oleh karena itu malam ini kita mau diajak. Yang pertama, mari kita renungkan. Apakah jalan hidup kita sudah seperti yang Tuhan inginkan? Apakah kita sudah sepadan dengan apa yang Tuhan harapkan? Apakah firman Tuhan kita jadikan suluh atau sebagai lentera atau sebagai tuntunan dalam kita melangkah? Atau justru kita sudah gelap mata demi keinginan, demi hawa nafsu kita, demi kehausan untuk berkuasa, akhirnya kita melupakan persahabatan. Kita melupakan kolega, kita melupakan persaudaraan. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang siap untuk melahap siapapun yang ada di hadapan kita. Kita siap menjadi orang yang mau kita sikut untuk kita tidak bisa terhalang maju kepada apa yang kita inginkan. Di sini Bapak Ibu dan semua sahabat GPIB, kita diajak untuk memiliki hikmat itu. Apa tujuan hidup kita? Seberapa kawan kita, seberapa saudara kita yang Tuhan telah permuliakan. Mungkin ada yang seusia kita, mungkin ada yang lebih muda dari kita. Pernahkah kita bertanya, kok mereka sudah duluan, tapi kita masih diberi kesempatan hidup? Pernahkah kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa maksud Tuhan untuk saya? Sehingga saya masih diberi kesempatan hidup. Mari, kalau kita masih merasakan nafas, masih merasakan detak jantung, masih merasakan kehidupan ada dalam diri kita, itu tandanya Tuhan masih punya maksud buat kita. Dan kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, Paulus pun memberikan arahan itu. Dalam Efesus pasal 2 misalnya, ayat yang ke-10. Jelas, di situ dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sebelumnya Tuhan sudah siapkan. Dan dikatakan, iya, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Itulah tujuan hidup kita, yaitu untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, sahabat GPIB, kita diajar untuk memiliki kerendahan hati. Makanya nggak salah dalam Matius pasal 16 ayat 24 misalnya dikatakan, barang siapa mau ikut aku, ia harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Sangkal diri taruh di depan. Disitulah bicara tentang kerendahan hati. Bicara tentang karakter yang low profile. Bicara tentang karakter yang mau menghormati, menghargai, bahkan mau mengutamakan orang lain. Sebagaimana Kristus telah contohkan secara sempurna. Kerendahan diri itulah yang kemudian mau Tuhan lihat dari kita. Sehingga dengan hati yang mau merendah, justru di situ kita memuliakan Tuhan. Hati yang merendah, justru di situ Tuhan mau meninggikan kita dalam kebaikan.
Siapa yang meninggikan diri, dia justru direndahkan, dan sebaliknya. Artinya, mari sama-sama miliki karakter itu, yaitu yang mau untuk hidup dalam kerendahan hati. Dan yang terakhir, kita diajar untuk hidup dalam kesederhanaan. Hidup dalam apa yang gak perlu ngoyo gitu loh. Hidup yang bukan untuk jor-joran mencapai segala sesuatu, dan akhirnya justru kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Milikilah kesederhanaan itu. Dan justru di dalam kesederhanaan itu, di situ Tuhan anugerahkan kita hikmat. Dan hikmat itu justru membuat kita menjadi orang yang berwibawa dalam Kristus. Dan biarlah itu ada pada kita. Milikilah karakter itu, supaya apa? Supaya kemudian nama Tuhan yang kita permuliakan. Sekali lagi, nama Tuhan yang kita permuliakan. Hidup ini bukan tentang siapa kita, tapi tentang siapa Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Dan kemudian, sampai kapanpun, nama Tuhan yang kita permuliakan. Biarlah yang kita bangun justru bukan hal yang sia-sia. Yang kita bangun justru bukan hal yang menunjukkan kita adalah orang yang bodoh dalam Tuhan. Yang kita bangun justru adalah hal yang betul-betul bermakna, hal yang memang di dalamnya Tuhan mau menunjukkan di situ kita punya wibawa, dan wibawa itu datang dari sorga. Selamat berproses dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa Surgawi, kami boleh sama-sama belajar dari kebaikan firman-Mu. Ajari kami supaya kami boleh melangkah bersama Tuhan dalam kerendahan hati, dalam kesederhanaan, dan apapun yang kami cita-citakan, apapun yang kami usahakan, di situ ada kami utamakan Tuhan, bukan hawa nafsu kami, sehingga kami lupa akan Sang Sumber, dan kami lupa untuk mencari, bahkan melakukan kehendak Tuhan. Bapa, tolong kami Tuhan. Roh memang penurut, namun daging kami lemah. Tapi kami percaya dalam Kristus, kami mampu melakukan yang Tuhan inginkan. Berkati setiap mereka yang sakit, kami yang saat ini dalam kondisi kurang sehat, biarlah Tuhan jamah kami masing-masing bersama saudara-saudara kami yang lain. Pulihkan, sehatkan kami. Yang berduka Tuhan mau hiburkan, kuatkan. Yang bergumul Tuhan juga mau hadir, supaya dalam gumul juang mereka, mereka tetap ada dalam kebaikan dan kekuatan yang dari sorga itu. Berkati gerejamu di mana ada, dan berkati GPIB, supaya jadi berkat di mana ada. Dan kami dalam segala langkah hidup kami boleh melakukan terbaik. Dan sebentar kami yang istirahat, Tuhan juga sertai kami dalam istirahat kami. Ya Bapa, berkati mereka yang mengasihi kami, juga berkati mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita pada malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati. Salam.